kalau dari sudut pandang saya kurang setuju itu tadi, karena mereka menghilangkan kreativitas. Harusnya mereka juga bisa bikin sendiri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Semua Budaya ya. Nah, di dalam konten ngopi ngobrol pirang-pirang. Oke. Ini udah kemarin kita bikin di episode pertama, bro ya. Ya. Episode pertama sempat kita singgung juga tentang nanti episode berikutnya kita bikin apa yang dibahas. Ini kita bahas plagiat ya. Kemarin kan sempat kita singgung nih. Plagiat di ya. Episode pertama plagiat. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang plagiat di dalam Seni. dalam seni musik. Ya kira-kira positif negatifnya seperti Positif apa? dan negatifnya plagiat itu bagaimana? Karena ini marak juga, bro, plagiat itu di era-era sekarang itu sering banyak orang-orang yang plagiat. Meresahkan enggak? Kalau saya meresahkan, kalau dari sudut pandang saya. Ya. Contohnya seperti apa meresahkan? Meresahkan karena satu, jadi gini, kadang seseorang kalau plagiat itu satu menghilangkan kreativitas pelaku seninya sendiri. Jadi mereka malas untuk bikin konsep, biasanya seperti itu. Makanya kalau saya pribadi kurang sependapat. Banyak juga artis-artis nasional kayak Mas Anji, juga Mas Pongki itu juga kurang sependapat itu dengan cover itu juga plagiat lah gitu. Walaupun mungkin kalau masalah nada dan irama memang jutaan. Susah lah kita kalau memang nggak terlepas, kadang wah kayak lagunya siapa ya, kadang gitu. Itu juga kalau itu belum tentu bisa dikatakan plagiat sih. Kalau plagiat itu kalau menurut saya, kalau pengertian dari plagiat sendiri kan bahasa gampangnya kan niru gitu ya. Sama persis ya. Sama persis lah gitu. Kalau masih agak sedikit sih tidak masalah menurut saya. Kalau tapi kalau full semuanya, wah itu fatal itu menurut saya. Karena bisa bahasa kasarnya itu gini, nyolong konsep lah gitu tadi. Nggak tahu, coba dari sudut pandang sampean, Mas. Ya, plagiat itu saya setuju kalau definisinya itu adalah meniru gitu kan. Tapi begini, kalau kita bicara soal plagiat sebelum kita merambah ke ranah seni misalnya, kegiatan tiru meniru itu adalah hal yang biasa menurut saya. Contohnya kalau ya katakanlah misalnya dari segi fashion ya, orang Indonesia itu terinfluen atau terinspirasi gaya busana atau cara berpakaian orang-orang Korea misalnya, atau orang-orang opa lah gitu ya. Ya betul, orang-orang Amerika, orang Eropa misalnya seperti itu. Nah itu bisa disebut plagiat juga. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah seni, memang saya setuju ada etika, ada estetika. Apalagi sekarang sebetulnya ada hukum-hukum yang mengatur kalau misalnya seseorang kok meniru kemudian di situ merugikan. Kan ada istilah pembajak juga, bro. Zaman dulu yang namanya seniman musik itu paling nggak seneng, dan itu menurut mereka musibah kalau misalnya contoh misalnya buat album kaset ya, kemudian ada pembajak yang mungkin dari dulu itu sekitar harga 15.000 misalnya. Yang pembajak itu satu kaset bisa 5.000 bisa dapat. Tapi kalau menurut saya kurang sependapat kalau pembajak disamakan dengan plagiat. Gitu. Kalau pembajak itu, kalau menurut saya kan hasil akhirnya nanti buat ada income tersendiri. Maksudnya gitu, mencari keuntungan. Iya. Istilahnya gitu. Kalau plagiat itu kan di musiknya kalau menurut saya. Tapi sama gitu. Itu mencari keuntungan juga, bro. Iya sih, cuman kan maksudnya plagiat yang mau saya bahas ini bukan di penjualannya, tapi sekarang kan eranya globalisasi, bro. Segala sesuatu sekarang kita mengakses kemana saja kan gampang. Mudah lah lewat
media sosial, lewat internet dan sebagainya, lewat YouTube gitu kan. Dan mereka banyak juga orang-orang yang memanfaatkan, wah ini lagi ini apa nih, misalkan Mas Didi Kempot gitu, Sobat Ambiar, Masih Kempot. Hah? Mas Didi Kempot. Didi Kempot. Iya. Sekarang Sudah nggak Kempot lagi. Didi Gembil. Saya kenal tuh sama Mas Didi. Enggak tahu Mas Didinya kenal sama saya apa enggak. Karena sukses tadi, dulu Kempot, sekarang gitu. udah Gembil. Alhamdulillah. Terus. Nah, itu kan banyak itu yang mengcover. Dan juga kalau melihat kasusnya Mas Didi Kempot, ada diuntungkan juga sih. Kayaknya kan namanya jadi tambah itu ya. Betul. Ya, untuk era-era sekarang gitu. Cuman gini, kalau dari sudut pandang saya kurang setuju itu tadi, karena mereka menghilangkan kreativitas. Harusnya mereka juga bisa bikin sendiri dong, atau diramu sedemikian rupa supaya tidak sama gitu. Artinya lebih kreatif gitu. Kalau hanya sebatas nanti contoh cover gitu aja udah akhirnya mentok seperti itu, nggak ada kreativitas. Itu kan segi negatif, bro. Tapi memang ada segi positif kan, kita tidak nggak ada bro. gimana kalau menurut jenengan dari segi positifnya makanya gimana? Kalau kita bahas sesuatu pasti ada pro dan kontra, ada sisi positif dan negatif, itu kan perspektif, lagi-lagi perspektif, cara menyikapi sesuatu itu memang kadang-kadang kalau kita masih dalam satu sudut pandang kita tidak bisa bijaksana. Misalnya begini, saya sebagai penyeimbang saja. Kalau jenengan tadi kan sudah bilang bahwa ini tidak kreatif, kemudian menghilangkan kreatif, kemudian menguntungkan satu pihak tapi merugikan satu pihak, itu memang betul. Tapi ada segi positif, misalnya si pembuat karya, katakanlah misal Didi Kempot misalnya, itu kan tadi jadi lebih populer karena banyak plagiat gitu. Nah, ada aturan yang menurut saya jadi setuju ketika mereka si plagiat ini mencantumkan misalnya si pembuat karya tadi, atau kalau bikin video itu ada kredit title di situ, misalnya lagu apa misalnya Pamer Bojo karya Didi Kempot misalnya nggak masalah kalau itu. Yang jadi masalah ketika plagiat disebut siapa yang menciptakan misalnya, atau kemudian bahkan dianggap itu karya saya. Nah, itu yang menurut saya itu sudah benar-benar luar etika. Kalau sebatas di credit title di videonya yang di cover misalkan tanpa izin, kalau menurut saya masih enggak punya etika kalau menurut saya. Ini mohon maaf, karena memang kita jelaskan penciptanya siapa, kita tahu kontak personnya ada, kenapa nggak dihubungi atau by phone atau via messenger lah gitu, Mas saya cover nih Mas gitu. Tapi kalau hanya cuma ditulis, kalau menurut saya masih nyambung lagi lah soal plagiat tadi. Saya sejatinya saya setuju kalau itu merugikan, dan saya bisa dibilang saya orang yang pernah mengalami juga, bro, hal-hal yang seperti itu. Dan yang seperti episode sebelumnya kan Cokot Boyo itu misalnya seperti itu. Tapi kalaupun itu bahkan kalau saya mohon maaf nih tadi saya potong ya, maksudnya kalau saya googling itu Cokot Boyo itu sudah sampai luar Jawa Tengah, Pasuruan itu sudah di nasional itu kelasnya. Lah itu ada yang hubungi jenengan enggak, atau Mas ini lagunya tak cover boleh enggak gitu? Ada, ya bisa dikatakan banyak juga. Tapi itu dari kasus itu saya mau ambil contoh. Makanya secara tadi dirugikan, ya dirugikan. Tapi ada sisi yang menguntungkan. Misalnya begini, katakanlah tidak hanya nama pencipta misalnya, paling tidak dari mana asal lagu ini atau penciptanya berasal dari kota mana, itu menurut saya sudah penghargaan yang luar biasa. Itu bukan memang tidak terlepas dari jasa-jasa seniman-seniman Pekalongan.
saya yakin itu tidak akan ada apa-apanya misalnya lagu itu tanpa peran dari seniman-seniman Pekalongan, bro. Misalnya itu hanya dipopulerkan oleh semua budaya misalnya. Itu barangkali sampai 10 tahun ke depan pun tidak ada yang mendengar lagu itu. Tapi ketika dibawakan oleh seniman yang jaringannya nasional, katakanlah misalnya Majelis Sholawat Az-Zahir, kemudian ada juga Syekh Mustafa, ada Al-Munsidin, mereka kan jaringannya nasional, bro. Jadi lagu yang biasa karena juga difaktori oleh siapa yang membawa itu juga berpengaruh, lagu itu bisa populer. Jadi saya merasa diuntungkan di situ. Untuk yang lain-lain royalti dan lain sebagainya, saya walaupun ini maksudnya apa ini? Artinya tidak berharap terlalu banyak gitu loh maksudnya. Tapi kalau ada yang ngasih alhamdulillah. Yo lumayan bisa. Kalau itu kan bonus menurut saya. Karena memang dari awal niatnya tidak ke sana. Ini kan iseng, tapi karena mungkin dulu ceritanya semua budaya itu kan tuntutan. Kita kan bawa lagu orang juga, bro. Dulu kita plagiat juga, semua budaya itu plagiat, bawa lagunya siapa. Tapi kalau menurut saya plagiat di sini itu definisinya bukan di on air terus direkod terus itu, maksudnya yang saya bahas itu bukan di off airnya kita buat acara wedding. Kalau itu repot. Hanya kalau menurut saya hanya beberapa orang yang bisa seperti itu. Seperti grup-grup yang punya album-album banyak kayak Bang Haji Rumah Irama itu kan. Itu mereka konser di mana aja lagunya sendiri semua karena memang album slang. Itu juga Iwan Fals gitu kan, Iwan Fals, Om Iwan itu juga lagu-lagu sendiri. Tapi kalau misalkan grup-grup skala kecil lah seperti di kota dan kabupaten, di kampung lah istilahnya gitu, kayak gini di Pekalongan misalkan, itu repot karena memang belum ada yang sekapasitas seperti itu. Pasti semuanya kalau off air membawakan lagu orang. Yang saya permasalahkan itu kalau sudah direkod masuk ke ranah yang ada income-nya, gitu, yang menguntungkan. Nah di situ peran yang buat lagu itu yang harus dihargai kalau menurut saya. Itu saya kurang setuju sebetulnya. Tapi kalau di off air saya nggak masalah. Itu kan pandangan plagiat menurut jenengan. Artinya sisi negatifnya itu. Sisi positifnya sudah saya sampaikan tadi. Kalau untuk sebuah popularitas itu sangat-sangat menguntungkan. Bahkan lagu itu bisa sampai ke telinga semua orang misalnya. Kalau tanpa plagiat artinya hanya disuarakan oleh satu grup, mungkin tidak seluas yang dicita-citakan. Lagu itu saya yakin seorang, misalnya kita kan contohkan lagu ya, Pak. Tapi kalau seni itu kan banyak. Ini kan kita seni musik misalnya. Itu tujuan dari si pembuat karya, saya yakin itu supaya didengar oleh semua orang. Atau paling tidak ya masih di daerah, masih satu daerah. Syukur-syukur bisa di luar daerah, bisa mancanegara dan sebagainya. Nah, ini tanpa bantuan dari seniman-seniman yang lain yang disebut plagiat tadi, saya yakin tidak akan sampai. Jadi positifnya seperti itu, bro. Tapi kalau menurut tadi soal apa tadi yang disebut ayo. Tadi soal menghilangkan kreativitas itu saya setuju. Bahkan sebetulnya itu bisa jadi influencer. Wah, dia bisa bikin lagu seperti itu, saya jauh lebih bisa lagi kan, memacu sebetulnya. Tapi mungkin karena di sini bisa dibilang karena kagum. Saya dulu pernah membawakan lagu-lagu Kiai Kanjeng misalnya, atau instrumen yang pernah dibawakan Kiai Kanjeng, karena saya mengagumi mereka. Dan paling tidak hormat saya minimal saya mencantumkan misal ini karya Kiai Kanjeng seperti itu. Tapi kalau dari arah pandang seperti itu, format ATM itu amati, tiru, modifikasi itu mungkin masih lumayan lah, enggak sama jiblek persis itu enggak. Jadi kalau menurut saya masih
masih wajar kalau masih dimodifikasi. Tapi memang pada dasarnya kalau saya pribadi selagi penciptanya jelas, kontak personnya ada, lebih baik ya dihubungi atau minta izin gitu lebih. Lah kalau nggak sampai nemu kontak personnya di mana ini? Lah itu tadi akhirnya mentok dicantumkan hanya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih afdol bilang gitu. Oke. Nah, itu kalau plagiat yang semacam itu artinya itu yang sama persis. Tapi ada juga loh, Bro. Jadi hanya lirik misalnya. Kan banyak juga lagu-lagu yang skalanya internasional atau nasional. Seperti lagu-lagu India misalnya dibawakan lagu Indonesia dengan gaya bahasa sendiri. Artinya liriknya itu beda, tapi nada sama semua, interlude bahkan semuanya sama. Nah itu saya kadang-kadang kurang setuju juga karena saya yakin kalau saya posisi saya di orang yang membuat karya tadi, saya akan merasa loh kenapa jadi tujuan tadi supaya lagu itu bisa sampai pesannya jadi tidak sampai, jadi berbeda pesan, akhirnya kan seperti itu. Padahal yang namanya lirik dan nada itu kan satu kesatuan. Saya pikir itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan itulah yang disebut menurut saya lebih setuju plagiat itu yang seperti ini. Kalau hanya meniru tapi kemudian sama persis walaupun dia tidak kreatif, katakanlah memang dia tidak kreatif, bisa meniru sama persis dari awal sampai akhir bahkan liriknya, itu masih mending lah dia punya etika. Tapi kalau yang tidak punya etika ini kadang-kadang menurut saya ini kurang etika ini mungkin kan banyak faktor, memang tidak tahu atau memang dianggap itu hal yang biasa karena sebelumnya pernah melihat atau pernah mendengar yang semacam kayak tiru, kayak juga tiru, hanya itu jadi hal yang lazim, yang sah, bisa begitu bro. Jenengan sendiri kan plagiat apa? Jenengan pakai gimbal misalnya, ini kan pakai gimbal itu kan plagiat. Enggak, ini enggak termasuk plagiat. Ini itu idealis. Sifat mengagumi. Saya senang udah. Saya seperti ini gitu. Kalau plagiat itu kan meniru totalitas semuanya ditiru. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang saya memang itu tadi saya kurang sependapat sih sebetulnya dengan plagiat. Cuman kan plagiat yang saya maksud kurang sependapat itu sama persis, terus tidak bisa menciptakan kreasi. Kenapa kok tidak bisa? Dia makan nasi, saya makan nasi, kenapa nggak bisa, istilahnya gitulah. Harusnya kan lebih menuntut untuk seperti itu. Betul. Enggak. Misalkan lagunya punya semua budaya, Cokot Boyo misalkan semua, sampai aransemennya sama semua. Itu kalau saya kurang setuju itu. Maksudnya harusnya aransemen lagi. Aransemen lagi, ya itu tadi amati tiru, dimodifikasi lagi bagaimana biar lebih menarik. Kan gitu. Begitu ya. Seperti itu. Tapi plagiat ini kalau kita tadi ngobrol dari awal sampai akhir, ini akhirnya definisinya jadi bias. Loh, yang namanya plagiat berarti yang seperti apa? Terus positif atau negatif berarti? Kesimpulannya bagaimana? Kalau menurut saya kesimpulannya berarti dari awal kita ngobrol tentang plagiat, berarti tergantung perspektif kita atau cara pandang kita memaknai plagiat itu seperti apa. Karena itu tadi bro, setiap orang mungkin punya sudut pandang yang berbeda tentang plagiat. Seperti tadilah, kalau saya sudut pandang saya seperti ini. Jadi saya menafsirkan bahwa plagiat itu negatif. Mungkin jenengan berbeda, tadi ada sisi positifnya gitu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya seperti itu, bukan bias. Jadi tergantung bagaimana orang sudut pandang itu tadi tentang plagiat itu seperti apa. Itu. Memang kalau pola pikir saya dibawa ke jenengan dibawa ke saya, akhirnya ada segi positif dan negatifnya. Tentunya kan seperti itu. Siap, Habib Salim dulu. Oke, untuk pembahasan episode kali ini tentang plagiat mungkin bisa jadi kalau ada mungkin gini bro, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang yang kita bahas episode kemarin maupun hari sekarang, jadi nanti bisa tulis di komen dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu
gratis. Subscribe-nya netizen yang budiman ini menentukan nanti kita bagaimana ini kedepannya ya. Kita juga gitu. Jadi di subscribe bro. Nanti kita juga bisa collab dengan youtuber Pekalongan dan sekitarnya. Tadi kalau ada keterangan kembali lagi berarti nih statement kita yang kurang pas bisa ditulis di kolom komentar gitu ya gitu. Karena sekali lagi tujuan kita ini semoga bisa mengedukasi dari sejauh pengetahuan kita. Ya benar. Ya barangkali nanti di episode berikutnya kita bisa mengundang narasumber yang lebih kapabel, yang lebih kompeten. Ya. Oke. Nanti mungkin gini bro, untuk episode berikutnya kita akan membahas bagaimana halal haram musik menurut segi agama. Karena pasti akan menarik ya. Sangat menarik karena gini bro, di Indonesia itu sangat sensitif kalau kita berbicara tentang agama. Gitu. Betul. Jadi karena konten kita ngopi, ngobrol pirang-pirang, jadi nanti kita bahas musik dari sudut pandang agama. Karena kalau di Indonesia, di Pekalongan pada khususnya ada 2 tokoh yang kontradiktif tentang bagaimana musik gitu. Tokoh ulama nasional juga ya, internasional bahkan internasional. Nanti kita akan datangkan narasumber yang kompeten, kapabel dan tentunya di bidangnya ya. Berarti ini dari segi usul fikih gitu kira-kira ya. Ya seperti itulah bisa kita. Pasti akan menarik sekali. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Iya. Selalu menjadi inspirasi semoga ya. Dan mengedukasi. Saya pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami ya. Sama. Nanti jangan lupa subscribe-nya karena itu sangat mendukung untuk bikin konten-konten yang berikutnya. Dan jangan di-download ya. Pak Ngopo juga jadi di-download. Jadi itu saja cukup dari kami. Sekali lagi dari kami mohon maaf kalau ada kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan. Cukup sekian dan terima kasih. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.